Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kali ini kita akan latihan soal TKA nomor 16 dan bentuknya adalah PGK kategori. Oke, nilailah pernyataan-pernyataan berikut berdasarkan hukum-hukum gas ideal. Ada 3 pernyataan dan kita harus tahu dia benar atau salah. Oke, untuk menjawab ini akan aku langsung ke teorinya. Jadi ini adalah bab termodinamika gitu. Jadi ada hukum, 3 hukum yang kalian bisa gabungin. Aku lebih suka menggabungkan karena langsung to the point gitulah ya. Dia adalah hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac ya. Nah, ketiga hukum ini itu ngomongin tentang keadaan PV dan T ya. Jadi tekanan, volume, dan suhu pada suatu sistem. Dimana untuk Boyle itu bilangnya ini adalah di proses isotermal ya. Jadi kalau di sini prosesnya isotermik. Ini ya. Jadi pada Boyle isotermik atau T-nya sama ya. Jadi T tetap itu, maka berlaku PV P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke, ini untuk si Boyle ya. Nah, untuk Charles dia bilang pada proses isobarik, dari kata bar itu adalah satuan dari tekanan. So kalian tahu di sini adalah P-nya tetap, berlaku V per T 1 sama dengan V2 per T2. Itu ya. Oke. Yang selanjutnya Gay-Lussac itu jadi 1. Itu pada proses isohorik ya. Jadi di sini isohorik. Yang P udah berarti ini V-nya ya. V tetap itu berlaku P per T sama dengan P2 per T2. Oke. Begitulah ya pokoknya yang ketiganya. Nah, aku suka menggabungkan ketiga ini menjadi satu rumus, yaitu P1 V1 per T. Jadi PV per T sama dengan PV per T gitu ya. Ini yang kedua. Oke, ini adalah gabungan dari ketiga rumus bapak-bapak itu ya. Oke, kita akan ngomong satu persatu. Untuk pernyataan yang A, menurut hukum Boyle, jika volume gas diperkecil 2 kali lipat pada suhu tetap, tekanannya akan menjadi setengah kali semula. Benar atau salah? Nah, ini kita boleh nih langsung. Kalau kalian mau praktek pakai rumus PV per T boleh ya. Untuk pernyataan yang A, PV per T sama dengan PV per T. 1 2 2. Nah, di sini udah dikasih tahu tuh pada suhu tetap. Kalau suhu tetap berarti suhunya sama. T1 akan sama dengan T2. Boleh dicoret langsung ya. Jadi rumusnya sama kan kayak yang di Boyle yang di bawahnya gitu. Nah, baru kita lanjut nih. Oke, P1 V1. P2 itu yang ditanya. Di sini ada pernyataan nih. Volume gas diperkecil 2 kali lipat. Diperkecil 2 kali berarti menjadi setengahnya ya. Menjadi setengah V1. Jadi V2 adalah setengah V1. Boleh dicoret nih. Oke. Yang ditanya V2 ya, bukan yang ditanya P2 ya, bukan P1. Jadi si 2 setengahnya itu kita pindah menjadi ke sana So2P1. Tekanannya akan menjadi 2 kali semula. Jadi jawabannya ini salah. Ini harusnya bukan setengah kali tapi 2 kali. Oke, paham? Nah, kita lanjut ke yang B. Menurut hukum Charles, menaikkan suhu gas dalam
wadah fleksibel akan menyebabkan volume gas meningkat. Oke. Di sini yang ditanya kalau T-nya naik maka V-nya naik enggak gitu ya. Nah, ini sebenarnya boleh pakai rumus yang ini atau kalian kalau mau pakai PV sama dengan nRT itu boleh ya. Jadi untuk jawaban yang B, kata Bapak Charles ya, PV per T sama dengan PV per T, tekanan tetap maka P-nya boleh dicoret gitu ya. Ini 1, 1, 2, 2. Jadi basicnya sama kayak rumus yang aku tulis sebelumnya. Kemudian kalau menaikkan suhu berarti T2 lebih besar dari T1. Ini naik ya gitu. Nah, ini harus kita ubah nih kalau mau jadi sebanding atau berbanding terbalik ya. Kita ubah menjadi V1 T2 sama dengan V2 T1. Jadi V itu sebanding dengan T. V1 sama T1 kan sama-sama di atas tuh, bukan per ya pakainya. Maka dia istilahnya sebanding atau berbanding lurus gitu ya. Berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus, kalau V-nya naik ya T-nya naik. Atau kalau T-nya naik ya V-nya naik gitu ya. Di sini bilangnya naik suhu, volume naik juga. Berarti pernyataannya benar. Oke, kita lanjut ke C. Ya. Kalau ke C di sini adalah grafik hubungan antara P dan V pada suhu konstan berbentuk garis lurus. Jawabannya adalah salah ya. Lurus itu untuk yang tetap. Sedangkan pada PV suhu yang konstan ya, yang tetap itu adalah suhu, maka untuk PV nggak boleh lurus ya, karena dia bukan tetap. Mungkin akan aku gambar biar kalian tahu lah ya setidaknya untuk beberapa grafik. Oke, ini aku hapus semua dulu ya. Oke, untuk yang pertama adalah ketika posisi isotermal atau termik. Tadi T-nya yang tetap ya. Jadi ada, biasanya kita grafik ada 3. Boleh PV, kemudian T sama V, kemudian berarti satu lagi yang belum itu T sama P ya. Nah, kalau T-nya tetap ya berarti dia lurus ya. Garis lurus. T-nya tetap, isotermik T-nya tetap berarti gini. Kalau V sama P itu dia akan hyperbola tapi miring sedikit gitulah ya. Kalau misalkan diganti T-nya di atas boleh nggak ini yang V? Boleh ya, kalau T-nya di atas gini lurusnya ke sana. Jadi T-nya yang tetap. Oke. Itu kalau isotermik. Kita lanjut. Kalau barik. Sama kita akan pakai PV, TV, dan TP. P-nya tetap berarti ini gini. Ini P-nya tetap berarti gini. Nah, yang satunya itu apa? V dan T gitu ya. V dan T berarti di sini PV sama dengan nRT. Lurus gitu ya. Jadi dia bentuknya lurus ke atas. Nah, kenapa sih yang isotermik VP-nya itu miring, hiperbola gitu ya? Karena dia ketika ini kan hubungannya sama si usaha gitu ya. Nah, pada keadaan ini itu nilai W-nya itu nRT ln, pakai ln ya, V2 per V1. Nah, nanti hubungannya dia berbentuk gitu. Jadi makanya bentuknya hiperbola, miring.
Ya, grafiknya bukan grafik lurus. Tapi kalau untuk isobarik dia grafik lurus. Kita akan pelajarin di termodinamika ya. Kalau kalian cek-cek video tentang termodinamika itu lebih lengkap gitu. Oke, isobarik, isohorik. Nah, ini sama ya, isohorik berarti ada 3 ini nggak harus gini ya, boleh dibalik kayak tadi ya yang aku bilang. Boleh VP-nya dibalik, VT-nya, T-nya yang di atas, V-nya yang di bawah. Tapi kalian harus konsisten ya. Oke, isohorik V-nya yang tetap ya, berarti ini V-nya tetap, ini V-nya tetap gitu ya. Tapi untuk grafik P dan T-nya itu nilainya adalah naik gitu. Kalau misalkan di sini V, di sini P ya berarti dia naik gini ya. Karena V-nya yang tetap. Oke, itu 3 keadaan. Ingat di termodinamika kita juga belajar satu lagi yaitu adiabatik ya. Adiabatik. Nggak ada kalor yang masuk ataupun keluar ya. Nah, kalau proses adiabatik ini agak berbeda grafiknya. PV, TV, TP. Nah, anggap aja tulisan aku bagus lah ya. Nah, kalau di sini grafiknya itu kayak yang tadi isothermic ln, tapi dia lebih landai guys. Jelek sekali. Dia lebih landai gitu ya. Jadi pokoknya lebih landai. Kalau tadi misalkan si isothermic V sama P-nya itu segini, nah kelihatan banget kalau yang adiabatik itu lebih landai. Begitu deh, ini beberapa grafik ya yang bisa kita gambarkan ketika kita ngomongin gas ideal. Oke. Kalau kalian mau explore yang lain-lain boleh ya. Pakai grafik dan juga pakai rumusnya. Sehingga nanti bisa didapatkan grafik yang bagus. Gitu. Oke. Kita akan ketemu lagi nanti di soal TKA selanjutnya ya. Hari Senin. Dan jangan lupa tonton video alpha yang lainnya. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.